Saudara, sempat tidak sadarkan diri selama 14 hari, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk pertama kalinya bercerita tentang perjuangannya melawan COVID-19 kepada pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi. Budi Karya Sumadi menyebut dukungan keluarga dan kerabat dekat ini menjadi obat mujarab bagi kesembuhannya. Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi sakit dan mengatakan 14 hari tidak sadarkan diri. Tapi kini ia sudah siap bekerja per Selasa 5 Mei dan ia memberikan kesempatan perdana bagi Kompas TV. Selamat sore Pak Budi. Sore. Wah, Dek Rosi. Pak Budi Karya Sumadi luar biasa. Saya begitu senang sebenarnya, sekaligus juga terkejut Pak Budi Karya bisa langsung, saya lihat sudah jauh lebih segar. Dan memang Pak Budi Karya tadinya kita mau wawancara via Zoom atau Skype, tapi kalau begitu nanti nggak melihat langsung. Meskipun kita bertemu dengan protokol kesehatan, saya bisa melihat dengan langsung. Pak Budi Karya Sumadi sudah jauh lebih bugar dan sehat. Terima kasih. Gimana kabar Pak Budi? Gimana keadaan Pak Budi sekarang? Ya kalau sekarang sehat. Artinya saya sekarang gembira sekali. Ya ini kalau untuk saya ini kejadian yang luar biasa ya. Apa ya? Kata yang tepat, mungkin kata yang tepat mukjizat ya untuk saya ya. Dek, saya itu, pada saat itu memang relatif agak padat acaranya. Saya sempat berkegiatan. Yang saya ingat kalau nggak salah saya ketemu sama Menteri Kesehatan, Menteri Transportasi Belanda. Belanda, betul. Di Priok. Nah setelah itu kesehatan saya menurun. Nah saya rasa sesak, daya tahan tubuhnya agak kurang gitu. Maka sama istri saya ke rumah sakit, bawa hasil lab. Ya, dokter datang di satu rumah sakit itu datang, lihat lab gitu, terus mengatakan, Bapak ini tifus, bukan COVID, bukan MERS dan bukan macam-macam, jadi tenang aja gitu. Ya saya tenang lah, jadi istri sana, anak saya ada di situ. Tapi karena keputusannya ingin ada percepatan, saya itu mesti dilokalisir, katanya gitu. Nah maka jam 10 malam saya masuk satu ruangan gitu. Satu ruangan disuruh tidur sendiri. Ya. Pembantu saya sempat masuk gitu. Nah setelah itu saya sudah nggak sadar. Oh cepat sekali dong waktunya Pak. Nah, saya udah nggak sadar, jadi saya nggak tahu proses apa-apa. Katanya saya setelah 2 hari dibawa ke RSPAD. Ya. 14 hari tidak sadar, sadar pada tanggal berapa itu. Terus tanggal 30 saya minta sama wakil ketua rumah sakit, Pak Dokter, saya ini kan sudah sadar, ya kan. Di sini ini kan banyak butuh orang yang membutuhkan. Nah sementara saya di sana nggak bisa ketemu anak istri. Saya kan ada rumah dinas, kan bisa. Akhirnya dokternya berbaik hati. Tapi sebelum itu saya nyatakan, saya terima kasih sama RSPAD. Tapi bisa dibilang karena asma penyakitnya Pak Budi lebih serius ya Pak ya? Sebenarnya penyakit asma itu sudah menjadi teman saya. Ya, dia hadir sejak saya 4 tahun. Ya, puncaknya pada saat saya di UGM, dites alergi apa-apa, nggak sembuh juga gitu. Jadi bagi saya itu ya asma itu teman. Karena memang para dokter biasanya ketika menjelaskan soal mereka yang sakit COVID ini, biasanya dia pasti punya bawaan tertentu, ya. Pak. Termasuk punya problem pernafasan seperti asma. Makanya tidak heran Pak Budi selalu mengatakan mukjizat betul. Ketika ini sampai Pak Budi terinfeksi, punya riwayat asma,
Umur. 14 hari ventilator, Umur. tidak sadarkan diri, dan ada faktor umur. Mukjizat. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman yang mendoakan saya ya. Teman-teman Saparius itu kirim satu teman alumni kita ya, Cici Saparius dan Palembang. sebagainya itu kirim. Saya meneteskan air mata. Saya juga dapat doa dari wartawan. Wartawan yang teman-teman saya, 45 orang, mengatakan kami berdoa, jangan menyerah. Saya terharu. Saya merasa bahwa saya masih banyak teman-teman yang menginginkan suatu waktu kita. Mereka teman-teman sejati. Dari UGM juga begitu. Teman-teman nyanyi bersama. Jadi teman keseharian yang mereka bukan seumur saya. Ya. Mereka masih umur 20 tahun, 40 tahun. Maaf kalau saya cengeng, Gak apa-apa. minta tisu. Jadi saya benar-benar waktu itu terharu. Sapirius, UGM, teman-teman itu tiga yang menurut saya Memberi semangat. signifikan memberikan semangat. Selain teman-teman yang lain. Dan itu Ya, adalah obat yang obat mujarab. ya. Tentunya kakak dan saudara-saudara saya Ya. baca Yasin dan sebagainya itu dilakukan. Saya terima kasih. Nah, ini harus dimaknai bahwa satu kejadian yang besar ini harus juga diambil sebagai suatu pelajaran bahwa solidaritas itu mesti penting. Ya. Kebersamaan itu harus penting. Maka setiap kali saya katakan, ini presiden, pemerintah kan pengen ini selesai dengan segera. Presiden selalu mengatakan, yuk kita lakukan. Ya, sebagian merok, ya, sebagian bully, jangan dong. Kita harus kompak. Ya. Kalau nggak kompak nggak bisa. Terima kasih banyak ya Pak Budi. Pak Budi juga harus jaga juga, jangan langsung gaspol. Jangan Banyak yang ngingetin, makanya ini aku tadi dikawal 3 dokter. Iyo. Ya. Terima kasih ya Pak Budi Masih. Karya Sumadi, sehat terus. Ya.